guys, hari ini sama Bu Monica nih. Maaf ya, aku baru belajar tari barusan. Sini panggil Kak Ivan dulu sini. Sini minum dulu, sini. Mau minum air putih, mau sirup? Boleh sirup gak sih? Boleh, bebas anak-anak ini. Beneran? Iya, anak-anak ini. Nah. Yuk kamu sirupnya yang mana? Itu kamu itu. Atau kamu mau di sini, mau di sini? Sini. Nah. Thank you, welcome. Mau ini nggak yang ini? Lucu. Mana ya? Nah, sini ambil aja. Ambil sini, Nak. Aku mau ini, aku mau ini. Ini mau. Ini enak ya. Nih, Babe mau ini juga. Mau. Yang ini kamu mau. ambil sendiri. Ambilnya kan di bawah sini. Sebelumnya biar. Kalau diambil kepalanya nanti copot. Mau nggak tanya sama Kak Ivan, mau nggak dititipin nih 4 nih? Ada yang mau tinggal di sini nggak? Mau nggak dapat tugas kasih makan Mau nggak? Mau nggak? Siapa yang mau? Mau. Mau tinggal di sini? Mau. Tugasnya ngasih makan animal Mau gitu. nggak tugas kasih makan ini? Nggak usah sekolah. Mau. Ya nggak usah ya, iya. Nah, sekolah di sini boleh. Ayo. Sekolah di sini. Mau sekolah di sini. Tiap hari di sini banyak pelajaran. Di sini setiap hari ada 100 anak sekolah datang sini. Apa sekolahnya? Oh, pelajarannya gampang kalau pelajaran. Jadi pokoknya hari ini ini kan Bunda Monica kesini kan. Besok kita kunjungan balasan ya. Tapi kalian sekolah ya besok ya, jangan bolos ya. Kalau bolos saja boleh nggak sih? boleh nggak boleh? Bolos? Nggak sekolah? Nggak sekolah? Boleh. Anaknya Kak Ivan tuh ada di pesantren ya? Ada, tapi sekarang sudah masa selesai? SMP sudah selesai. SMP balik sini? SMA-nya udah di sini lagi. Oh, SMP waktu itu SMP di sana? SMP. Oh, bisa aja, cuman SMP aja. Bisa, jadi emang udah 3 tahun, kalau mau lanjut boleh, kalau enggak ya udah. Emang buat SMP dan SMA. Emang untuk besar ya, anak kecil nggak ada ya? Ada sebagian saya mau masukin nih. Iya. Di sini setiap hari ada 100 anak kurang lebih datang dari sekolah-sekolah. Terus siapa? Irfan juga jalan-jalan gitu? Enggak, itu ada dokter mana? Kan kita ada dokter hewan, ada kiper juga. Kalau saya tuh suka Irfan binatang. Dari dulu saya pengen banget punya binatang. Kebetulan anak saya suka binatang. Yang nomor 3. Yang nomor 3 itu, nggak ikut lagi ya? Nggak ikut. Suka sekali deh kalau ada Mas Zafi. Dia juga punya binturong. Tapi gitu dia punya. Kalau dia agak besar dikit, nggak jinak kan. Kemarin waktu dia ulang tahun dia cuma minta binatang semua. Apa dia punya, tapi yang karena kita nggak ada orang yang khusus, kadang kan juga nggak bisa. Iya, kalau binatang harus ada yang pelihara khusus kalau kita. Iya, itu sempet, dia kadang-kadang kesian. Apa semua karakter anak-anak? Apal. Iyalah ya. Tapi ya itu yang makin lama makin terlihat beda-bedanya. Terlihat total terlihat. Yang pinter tambah kelihatan pinter. Dulu waktu mereka bayi ya saya nggak pernah ngebayangin. Jadi saya berpikirnya gini, anak-anak itu kan saya urus mereka dari dalam kandungan. Dari dalam kandungan. Jadi pada saat mereka dalam kandungan ada yang dari mulai 4 bulan, dari 5 bulan itu udah mulai saya urus, saya biayain sampai mereka lahir. Saya urus lah. Nah pada saat itu saya berpikir, suami saya juga mungkin pikirannya sama ya pada saat saya pikirnya, anak-anak ini tinggal di rumah yang sama, punya orang tua lengkap, saya dan suami punya kakak, terus mereka tinggal pengurusannya sama, fasilitasnya sama, tinggal di rumah, pasti tumbuh juga jadi anak-anak yang baik. Ternyata tidak sesimpel yang saya pikir. Karena bawa genetik juga. Ya itu. Sampai genetiknya beda-beda. Psikolog, psikiater loh pada saat itu. Iya. Udah sampai karena saya berpikir apa saya yang salah didik, saya berpikir begitu. Jadi makanan sama terus. Pengurusan sama, cara mendidik sama. Sekolah sama. Iya. Suster satu anak satu suster. Apa yang beda? Nggak ada. Tinggal di rumah yang sama, orang tua sama. Hasil beda ya? Hasil bisa beda tiap anak. Bingung saya dan tidak ada yang sama loh. Masya Allah ya. Masya Allah ya, Tuhan tuh menciptakan begini. Gila ya. Iya, yang satu darah satu saudara aja bisa berbeda. Apalagi ini ya. Waduh. Susah, saya juga bingung apa yang salah. Psikolog sampai lebih dari 1 loh saya datengin apa yang salah didik ya. Tapi benar psikolog bilang ya. Kesimpulannya itu?
genetik itu kan beda. Dia pasti membawa genetik. Oh, iya. Sama satu kondisi pada saat mereka hamil. Apakah dalam tekanan, makanya kan orang hamil kan terkadang kita harus happy, harus apa, nah itu juga, itu pengaruh ke anak. Iya, itu efek ya? Itu efek, dan kita lihat nih, yang kan saya juga tahu ibunya kan, yang ibunya kalem ya anaknya tubuhnya kalem. Kalau ibunya yang emosional, ibunya ini anaknya seperti itu. Saya sampai ampun. Kenal dengan semuanya? Kami ibunya saya kenal semua, kenal. Terkadang ada yang saya telepon, ini anaknya gini. Ada ibu yang bisa nerima. Ibunya kadang-kadang, oh ya mungkin bapaknya waktu itu gini, ngomong kan, nyalain bapaknya. Terus ada yang nyalain bapaknya, terus ada yang bilang, nggak mungkin karena kakaknya itu seperti ini. Nah buktinya seperti ini. Kalau bisa dikasih tahu, ya tukang bohong. Saya juga sampai, tapi masa sih waktu saya psikolog saya bilang, dok masa iya sih anak umur 5 tahun, waktu itu malah sebelum 5 tahun ya, saya udah mulai tahu. Kok anak umur segini, udah ini ya, udah tuh rasa sombong. Sombong loh sebagian. Ada. Sebagian, bukan 1-2, sekitar 5-6 anak tuh, iya. Jadi kok datang saya juga kaget, dan karena saya tahu fasilitasnya. Dan saya tahu dari gurunya. Pertama saya kaget, masa sih Miss, saya bilang gitu. Iya. Dia nanya ke temannya, kamu ke sekolah naik mobil apa? Naik Alphard nggak? Saya naik Alphard. Hah? Saya tahu dari Missnya, saya kan nggak percaya. Mbak Bia, look at peacocknya tuh. Oh iya. Open the feeder, lihat ya tuh. Tuh. Peacocknya lagi itu tuh. Oh, look at this. Cantiknya. Open the feeder, lihat tuh. Tuh. Kalau ada Mas Alfi tuh dia seneng bener tuh, lihat tuh. Tuh, keren Dia ya. pasti lagi cari perhatian tuh. Yo. Jangan dikejar. Foto Mas di belakangnya situ tuh. Yang nomor 1 yang Bianca tuh, ini nomor 1 Bianca. Nomor 2 Tristan. Urutan umur. 1 tahun. Tahun yang sama maksudnya? Tahun sama, beda 5 hari sama Tristan. Ya semua 13 sama, 2020. Itu karena pernah viral guys, inget gak? Ada 13 anak. 13 itu anak. Keputusan besar loh, 1 aja kan? Ya guys, itu 13 bayi kan dulu ya? Iya, tapi datangnya kan gak serentak 13, satu-satu. Itu maksudnya kalau secara finansial pasti itu berat banget. Tapi perhatian dan lain-lain kan? Sebenarnya kalau mau diturutin lebih dari 13 sih banyak juga yang waktu itu. Jadi selain 13 ini ada beberapa anak yang terpaksa kita bantu, tapi dia tetap sama orang tuanya. Tapi saya tetap kita kasih seperti bulanan gitu. Oh semua banyak yang mengajukan diri? Iya, banyak sekali. Sampai dengan sekarang. Sampai sekarang? Sampai dengan sekarang. Tapi ini maaf ya, mumpung gak ada anak-anaknya. Diurusnya itu sampai kapan mereka? Akan jadi sampai kalau, kapan? kan kita udah sampai ke pengadilan, Jadi kan kalau untuk adopsi di sini kan memang susah kan di negara kita. Apalagi saya juga punya anak. Jadi minimal hak asuh itu ada di kita. Jadi hak asuh anak-anaknya ada di kita. Kalau di pengadilan tuh hak asuh itu anak itu sampai dengan usia 12 tahun. Setelah itu? Setelah itu ya mereka kan nggak mungkin juga mereka kembali ke orang tuanya. Iya makanya. Iya, ya tetap jadi anak kita. Kayak sekarang juga tetap kalau jadi suatu anak saat kita, ibunya orang tuanya mau menjemput. Sampai detik ini sih belum ada ya. Belum ada. Nah, jika itu terjadi? Itu saya nggak bisa ngebayangin tuh ya. Nah, kalau saat-saat seperti itu, usia 12 tahun kan. Saya aja terkadang yang saya takutin anak ini udah 5 tahun nggak terasa. Waktu begitu cepat berlalu, anak ini udah 5 tahun. Ini 5 tahunan ya semuanya? Semua. Tapi ada yang belum. Terakhir kali itu, Zen nggak ada itu 27 Oktober. Ya, itu terakhir anak nomor 13. Saya hanya berpikir suatu saat mereka bertanya, mereka makin besar kok. Saya sekeluarga kok umurnya bisa sama semua. Mereka belum tahu sama sekarang? Belum. Sampai sekarang taunya ya ayah bunda. Belum tahu. Sama sekali belum tahu. Dari sekolahnya? Enggak, kan teman-temannya juga. Teman-temannya masih 5 tahun. Kan sekolah nanti sebentar lagi yang saya takutin. Kalau sekarang sih belum. Ini kakak tapi akan saya dikasih tahu atau nunggu mereka bertanya? Tunggu mereka bertanya. Kalau buat saya. Suatu saat mereka pasti akan tahu. Karena aktenya kan nama orang tuanya. Oh, akte masih nama ibu bapaknya masih asli kandung ya, iya ya. Semua aktenya. Kalau adopsi itu gitu ya, gak boleh. Nah, kalau adopsi pun kan nggak boleh tuh. Tetap orang tua kandung. Orang tua kandung. Yang berarti itu yang perempuan-perempuan ya. Suatu saat kan nikah harus sama walinya ya. Iya. Dan ada sebagian dari mereka yang orang tua tunggal. Yang cuman ibunya aja ada. Jadi bapaknya dikosongin, itu seperti itu. Ada yang kok itu berarti kasus-kasus yang entah siapa. Entah siapa, jadi ya bapaknya nggak tahu siapa, tapi yang ya ibunya ada. Ada beberapa ini ada. Si ibunya pun nggak tahu siapa bapaknya? Tahu, tapi kan nggak mau tanggung jawab. Itu problemnya di situ. Oh my God.
Sebagian ada, sebagian yang nggak ada. Itu yang kayak tadi yang Sebagian yang ada yang sebagian dari 13 tuh ada sekitar 1-2 tuh yang sampai sekarang ini belum ada akte. Surat kenal lahir kita punya, akte enggak. Karena ya itu, karena bapaknya nggak mau tanggung jawab sampai dengan sekarang. Dihubungi juga susah, dan sekarang ibunya yang janji-janji katanya mau bikinin akte, sampai sekarang pun nggak ada dan hilang dari peredaran. Nggak ada, ibunya tidak bisa kita hubungin sama sekali. Makanya kasihan juga, untungnya kita punya surat kenal lahir. Kalau surat kenal lahirnya sih kita ada. Wih. Kita lagi urus sekarang juga. Gitu kan, ini salah satunya kan kalau satu anak aja sumber keberkahan, apalagi banyak gini. Tapi banyak orang komentar juga, selain sumber keberkahan, hati-hati katanya itu seperti bom waktu katanya. Banyak yang bilang seperti itu. Dan Ya sekarang kan? sudah mulai saya Ya kan? rasakan. Sekarang ini, kalau baik ya baik, bener-bener baik. Bener-bener baik. Jadi kadang-kadang saya ngeliat kok ini jadi kayak bukan seperti kayak anak yang saya nggak tahu gitu. Jadi seperti kayak anak saya sendiri ya. Jadi kayak ada sebagian, jadi dia tahu bener gimana perasaan saya, tahu gimana buat saya dan suami misalnya happy, ayahnya gini dia happy, ada. Makan lagi dia. Ya. Good Mbak Bia, dia Bagus. Good. Happy. Ambil lagi, nak, bawa lagi. Yang mana? Mbak Bia mau yang mana? Ini number 1. Krista number 2. Number 3 nggak ada. Adanya si Freya nomor 10 ya. Ini lebih-lebih dari Gena Lintar guys. Ini mah 13. Dari segi jumlah juga lebih. Umurnya sama. Iya, bisa bayangin kalau kita waktu itu ajak liburan ya bawa 13 anak ini, 13 suster. Kirain mau datang 13 loh. Tadinya saya mau berpikir itu, tapi katanya mau dibawa semua gitu. Nih lihat nih. Siapa mau pegang peacock nih? Peacock Tristan. Nih, nah, peacock. ini baru peacock yang baiknya banget. Ini dari kecil udah dilatih buat sedekat ini. Ini dijinakin atau gimana sih kalau kayak gini nih? Karena balik lagi ke tadi karakter. Wah, balik lagi. Binatang juga begitu. Binatang juga ada karakter. Jadi nih kiper saya Iskandar namanya. Dia cari karakter yang kira-kira bisa dekat dengan manusia. Nah ini juga yang dilepas ini. Tadi segitu masih jinak. Ada yang satu di belakang bawahnya nyerang terus. Oh ada juga. Ada juga yang nyerang terus. Padahal ya itu tadi sama-sama cara peliharaannya, makanannya sama, lingkungannya sama, begitu ya, karakter. Manusia. Betul. Nah ini Iskandar tuh nyari yang karakter bisa itu. Makanya kayak kalau di perawatan binatang ya, yang punya karakter itu yang tak ternilai. Oh itu ya. Iya jadi ya sama-sama misal sama-sama sapi dengan sapi sama, gedenya sama, tapi yang itu bisa ditunggangin, bisa peluk-peluk, bisa ini tak ternilai. Ivan rumahnya bukan di sini kan? Itu. Oh jadi satu itu, ini juga. Depan ini. Itu Joglo, rumah Joglo. Itu aku di situ. Tinggalnya di sini. Di sini. Oh, Dan ini lihat di itu kayaknya beda, di satu ya? Di satu. Itu rumah, kalau ini tuh area tamu, itu kantor YouTube dan lain-lain. Nah ini area binatang. Gitu. Nanti ya yang kan 13, yang satu sampai dimasukin pesantren karena? Jadi waktu itu kejadiannya itu memang dia nakalnya udah lama. Kita juga kaget. Kalau nggak salah sekitar usianya 3 tahun ya, 3 mau ke 4 itu, dia itu tiba-tiba suka buka itu. Suka nggak pakai celana. Jadi kalau misalnya dia bisa kita tegur, misalnya, ayo dari kecil sebenarnya saya udah tahu karakternya ini anak. Ini hati-hati ya, saya ngomong juga ke suami saya, walaupun bukan anak kandung saya, tapi karena dari kecil, jadi kan saya tahu juga nih karakter ini anak. Jadi dia tuh kalau sama suster juga mukul, itu dari usia 3 tahun, dan mukulnya mukul betul, mukul pakai tangan. Saya sampai ngomong, Bunda nggak pernah ngelakuin itu tahu dari siapa? Pertanyaan saya cuma simpel, kecuali kalau saya pernah mukul suster atau saya pernah kosong. Jadi dia ngomongin selalu gitu. Ini dari siapa? Dari gimana maksudnya? Terus kalau kita tegur dia, kita apa? Dia bisa buka celana. Dia tunjukin semua. Laki-laki kan ini. Takut dong kita kan, saya ada perempuan. Itu dari usia 3-4 tahun lah. Nah pada saat itu saya ke Amerika. Nemenin anak saya kuliah. Suami saya di rumah. Nah suami saya ini kan tidak pernah melihat anak-anak ini 24 jam pasti. Nah dia hanya tahu cerita dari A, dari B. Pada saat saya nggak ada, mau tidak mau kan dia menggantikan posisi saya. Kaget lah dia.
Dia kaget udah separah ini, kan saya udah bilang memang seperti ini. Cuman kan nggak mungkin sedikit ya, namanya istri kan nggak mungkin apapun saya ngadu ke suami kok bisa saya handle sendiri. Nah suatu saat dia ngomong ke ada satu orang rumah yang udah kerja di saya itu udah sekitar 18 tahun lah. Jadi dia ngomong namanya Rina, dia ngomong ini, Mbak Rina ya kalau sampai apa namanya ngelarang ini itu nanti kalau besar potong-potong mau taruh di karung mau buang. Kaget saya anak sekecil itu kaget saya. Suami saya kaget, udah cari tempat. Dia tahu informasi itu dari mana ya Itu dia sampaikan kita kaget. Apa nonton sesuatu? Saya sampai ke psikolog, dia udah sampai ke psikiater. Dia nonton nggak? Nonton sesuatu nggak? Dia nggak pernah pegang handphone. Saya takut kan, anak-anak ini kan 13. Takutnya, jadi saya tuh di rumah tuh semakin besar tuh jadi semakin. Dulu saya pikir semuanya simpel pada saat mereka babies. Pada saat mereka udah agak besar, oh ternyata nggak sesimpel yang saya pikir. Gitu, karena pada zaman saya kecil nggak seperti ini juga. Pergaulan lah, terus media sosial. Dia nggak dipegangin HP kan? Tidak ada HP sama sekali. Jadi informasi itu dari mana? Suster pun di rumah aja HP kita batasin. Karena kita tahu anak-anak ini banyak. Nonton berita nonton kali? TV itu juga kita ini. Jadi ada jam-jam tertentu di rumah dia boleh nonton TV. Nonton TV itu hanya setelah dia mandi sore, dia nonton TV sambil menjelang dia makan malam. Setelah makan malam paling nonton TV 1-2 jam. Terus mereka minum susu, mereka tidur. Siang pagi mereka sekolah terus. Apalagi sekarang nih Kewan, jadi ada dipotong lagi waktu mereka belajar. Iya. Apa dari cerita susternya kali? Enggak. Tidak ada yang tahu kecuali dia. Jadi apapun yang anak-anak tahu, yang negatif-negatif yaitu dari dia semua. Dari dia tuh dari si ini anak ini. Ya itu. Iya. Dia mukul suster, narik segala macam. Bahkan yang bikin kaget lagi. Ini waktu itu sempat ini kan saya pernah cerita satu kali di podcast saya siapa waktu itu ya, Han ya. Podcast saya siapa tuh namanya? Grace Tahir. Pernah kesini juga Grace Tahir. Nah itu saya dipanggil dia tuh saya cerita, itu pertama kali saya cerita kelakuan anak itu kan sampai syok. Nah satu lagi waktu Met. Oh yang aku tahu. Maaf. Itu yang suka. Ya itu. Jadi kalau gantiin baju kan anak dia tuh nggak mungkin dia ganti baju sendiri. Jadi dipegang terus dia yang lebih kesian Vino. Jadi waktu itu kan satu kamar laki-laki perempuan, dia satu kamar sama Vino. Pada saat itu apa ya saya lupa kejadiannya. Pokoknya Vino itu satu kamar sama dia. Kita lagi persiapan mau bikin camping dalam rumah. Jadi kita lagi bikin camping. Tiba-tiba suster bilang, Mbak, coba ini semua anak-anak kumpul di sini ya karena mereka lagi sibuk kan, lagi pasang-pasang. Oh, Vino sama Bu di mana? Di kamar. Coba cek lagi ngapain? Pasti buka pintu. Tahu lagi apa? Vino posisi lagi tiduran begini. Hah? Vino tuh yang tadi pendiam ini kan? Iya. Terus Vino tuh jadi korban perasaan terus di rumah, makanya suka kayak gini. Udah ikut aja Vino. Itu anak kan diem. Tuh Vino. Apa enggak syok kita? Dia info dari mana gitu-gitu? Aneh ya? Coba. Nggak bisa megang HP kan kalau anak-anak belum tidur. Tuh. HP nggak ada. Apa suster cerita sesuatu enggak? Masa iya anak 3 tahun ngerti? Full CCTV. Full CCTV loh di rumah. Tiap kamar pasti ada. Pasti ada. Di mana coba? Dan di rumah itu bukan rumah sepi, kecuali kalau rumahnya nggak ada penghuni. Rumahnya kan banyak orang keliaran semua. Kapan? Apa nggak langsung shock saya? Oh udah ini anak nggak bener. Langsung kita taruh ke itu. Orang tuanya si... Ada bapaknya. Ya maksudnya seperti apa? Nah saya kalau ibunya saya nggak kenal. Meta yang kenal. Kayak apa ibunya? Cakep ya? Ya Allah. Itu genetik ya yang gitu-gitu ya. Astagfirullah. Ternyata ya. Ada kan coba. Ya itu pendidikannya kan sama ya. Aduh. Dari kecil itu yang dari... masih pesantren. Itu saya masih pesantren. Bahaya juga di sana juga. Oh di sana parah coba dari Meta. Tapi kan sama ibu sama bapak diadain pengasuh. Ada pengasuh. Oh, pendamping. Pendampingnya 2. Tapi saya bilang Ikutan juga, pesantren. tapi saya juga bayarnya lebih ekstra, tapi ustadz juga gitu di sana. Terus kemarin dia apa, Matt? Mau ngebakar tenda ya. Sampai mau kebakar dia nyalain kembang api atau petasan gitu. Sampai ngomong, udah Pak Ustadz, saya ngomong, Pak Kiai itu ya sabar-sabar. Kalau dikeluarin dari sana, carinya kan susah lagi saya. Kalau gitu ada kepikiran pengen balikin ke orang tuanya nggak sih? Orang tuanya mana mau? Itu permasalahannya. Belum tentu segampang itu ya, Matt. Ya udah, tapi Udah nggak di rumah aja dulu. tapi itu berarti ya salah satu tanggung jawabnya itu ya. Iya, udah itu. memutuskan untuk
Yang penting kita nggak ngebuang dia kan. Jadi kita ya udah taruh dulu aja sampai dia jadi baik dulu. Ya Daripada saya di Allah. rumah kan kasihan. Saya kan harus menyelamatkan yang lain, saya berpikir gitu. Yang sombong-sombong tadi juga ada. Ada sombong met. Iya, Makin besar makin kelihatan, ah. makin Dulu kelihatan. kan lucu-lucu semua. Itu sepatu kamu harganya berapa? Ke sekolah naik apa? Sekolah naik apa? Naik Alphard nggak? Saya naik Alphard. Itu yang ngomong Missnya, saya kaget. Masa sih Miss? Di rumah nggak gitu? Iya. Bahkan maksudnya ya Amran diberikan kenyamanan ya. Tapi kan bukan berarti. Bukan berarti begitu. Saya sampai ngomong, sampai saking sekel saya bawa tuh anak-anak itu naik angkot. Iya, Yang iya. normal ini happy. Iya, iya. Yang itu nggak happy, nangis-nangis di angkot. Nggak mau kotor. Kotor apa? Bunda juga naik angkot. Kecuali kalau saya nggak naik angkot, saya bawa ayo naik angkot. Oh nangis jerit, tidak mau. Makan di pinggir jalan tidak mau. Yang ini ajak mau. Freya, dari sini kita sama Ivan kita mau naik angkot ya. Mau nggak naik angkot? Yeay. Siapa yang mau naik angkot? Yang mau naik angkot siapa? Hands up. Normal. Ada yang nggak mau. Nangis. Siapa yang nggak mau naik angkot di rumah? Ada yang nggak mau. Mereka tahu. Nggak mau. Yang tiga yang disebut itu nggak mau. Nangis Sampai saya, ya ampun anak. Di angkot itu nangis duduk nggak di tempat duduk? Nggak mau, panas. Ya supaya tahu di luar itu nggak semuanya enak. Saya bilang kayak gitu. Makanya yang enak harus berbagi. Nggak mau makan di pinggir jalan. Nangis. Nggak mau. Dan tidak mau betul. Jongkok dia bisa dibawa. Bikin malu aja. Nggak mau. Astagfirullahaladzim. Terus maunya kemana? Mau ke mall? Nggak ada mall. Saya bilang kayak gitu. Maunya makan di mana? Saya tanya. Maunya makan di mall. Nggak ada makan di mall. Kalau mau ikut Bunda, yuk kita cari pinggir jalan. Apa? Pangsit pinggir jalan. Yuk makan. Sengaja dia Saya itu. sengaja. Semuanya nggak ada masalah. Makan semua. Saya juga makan di situ. Kecuali kalau mereka nggak mau. Pokoknya dia denger nih. Angkot pasti nangis. Naik Gojek. Naik Gojek nggak mau. Tidak mau. Nangis. Maunya naik apa? Mau naik mobil. Keluar dari mulutnya. Mau makan apa? Mau makan KFC. Nggak ada KFC. Benar ya. Padahal kan emang maaf ya orang tua itu bukan orang tua berada kan mereka. Ya enggak. Yang lebih keselin suster-susternya kalian. Tahu tuh kalian tuh siapa gitu kan, kesel lama-lama suster. Sama suster gitu? Iya. Suster. Meta udah kesel banget. Coba bingung kan kita ngedidiknya harus dididik gimana? Terus waktu itu kita sempat gimana ya cara ngedidik anak ini? Kita kerja bakti lah di rumah. Ayo, ayah bilang kita harus kerja bakti karena Kidos selalu ngotorin rumah. Ayo kita kerja bakti. Wah kita gulung karpet. Ayo gulung semua. Nanti kalau udah mau makan apa? Burger. Oke. Udah beliin burger. Kita kerja bakti semua. Wah kita gulung karpet semua. Saya juga ikut kerja bakti semua dia. Dia megang sapu aja nggak mau. Nggak mau nih kayak gitu pegang sapu. Nggak mau. Pegang begitu nggak mau. Tuh kalau ini itu mereka Tuh, lihat sapu-sapu. anak-anak itu. Dia normalnya anak-anak. Oh itu jadi tuan dan nyonya. Duduk tidak mau. Kan ayo siapa yang mau bersihin kaca? Kita bilang gitu. Mi. Ayo semprot. Ayo gini ya Bunda ajarin. Siapa yang mau nyapu? Siapa yang ngepel gini. Yang lainnya tidak. Dikasih. Coba kasih. Dia lepas nggak mau. Tidak mau dan nangis-nangis. Mau diapain lagi juga udah bingung. Ada macam-macam. Gila ya. Percaya nggak Itu percaya? ya. Iya percaya nggak percaya benar. Besok kalian lihat sendiri. Usia sama soalnya ya. Sama usia. Pendidikan Salah sama, gimana lingkungan juga sama, bingung. hasil beda ya. Terus saya bilang, kalau mau makan, gak usah gitu. Kalau dikasih siapapun, mau itu suster, kalau sama saya sih pasti dia ngomong terima kasih. Kalau suster apa terima kasih, hargain. Saya udah kasih tahu ke mereka, respect to the other people. Saya ngomong kayak gitu. Kalau mau disayang sama orang, ya harus sayang juga sama orang. Bilang apa kok dikasih. Jadi dia ngeliat kalau dikasih buat dia, ini barangnya dia nggak akan bilang terima kasih. Dia tidak mau dibuang iya. Gila. Iya. Gila ya. Betul, ini kenyataan benar. Tuh. Padahal maaf ya, anak kandung Bunda Nggak aja ada. Tidak sama sekali. bersahaja istilahnya ya. Makanya mereka tuh awalnya nggak percaya karena satu kan di Boston, yang satu di London. Yang di Boston udah tahun kedua, ini mau tahun ketiga. Yang satu di London ini mau tahun kedua. Itu awalnya nggak percaya adik-adiknya tumbuh seperti itu. Pada saat dia pulang dan dia menyaksikan sih dia juga kaget. Oh my God, what happened with them? I don't know. Ya seperti itulah Val. Seperti itulah adik-adiknya sekarang. Kalau ini nih ya, ini ringan tangan nih semua nih, ini mau nih nggak ada masalah. Nah kalau Vino itu memang tantrum, jadi tapi buat saya tantrum tuh oke lah di anak-anak gitu ya, mungkin dia belum. Tapi untuk masalah sopan, masalah ini ya oke lah gitu. Maksudnya kalau masih nakal-nakal anak-anak segini buat saya nggak apa-apa lah gitu. Kayak Freya, kalau dia udah mau misalnya ini terus diambil sama Vino, itu punya Freya, ya cuman begitu-begitulah, yang lainnya nakal. Ya.
Tapi nakal bukan anak-anak yang, lah. bukan yang lebih ke kurang Itu lebih ajar. itu udah kriminal itu Mi ya. Nggak mau. Menuju ke enggak yang tadi yang ke pesantren ini udah lebih ke kriminal. Ih, bahasanya Kalau udah yang seperti ini itu. lebih ke bad attitude dan lain-lain. Ya. Attitude sampai udah ke beberapa, coba ngomong dari hati ke hati, heart to heart ya. Setiap hari kalau ngomong, ini lagi-lagi kita pantau. Bunda ngomong, coba kita mau pergi, kalau kita mau ikut Bunda nggak mau, mau bener. Tapi kita mau pergi, kita mau naik bajai. Jadi saya waktu itu sewa bajai, itu lucu, kita sewa ada kali 10 bajai udah antri nih depan rumah, 10 bajai. Oke, 1 bajai berarti kan 2. Kalau anaknya 2 berarti 2 anak 1 suster. Kalau 2 dewasa berarti 2 dewasa 1. Kita pesen nih udah 10 udah ngantri. Dia kan nggak tahu. Pas kita buka, anak-anak juga nggak ada yang tahu kalau saya udah pesen bajai. Kita mau ke Blok M, mau nggak ke Blok M? Mau gitu. Mau beli ini, mau beli donat, macam-macam. Oke, tapi kita naik bajai. Tapi mereka kan nggak tahu. Oke, semua tutup mata, buka udah pintu, semuanya anak-anak, wih, kan gitu. Happy. Yang 3 langsung duduk di lantai dan nangis cerit-cerit. Wah, ini dia nih dalam hati saya. Saya 1 bajai berdua, saya sama Meta, sama 1 tuh. Yang tadi namanya ayo duduk, tidak mau kenapa? Saya bilang, kotor. Apanya sih yang kotor? Kan memang tempat duduk bajai warnanya hitam. Iya. Kok kotor dari mana? Bau keluar tuh kata-kata. Jorok semua. Astaga. Bunda duduk di sini, saya bilang. Sepanjang jalan dari rumah kan di Cilandak ya, sampai ke Blok M tidak duduk nih. Berdiri. Ya udah kalau mau berdiri, Bunda biarin aja. Dibaca itu. Berdiri terus nangis panjang jalan. Sampai supir bajai ngomong, ya ampun, apa yang ngomongnya, Bang gitu. Kenapa sih memangnya? Aneh memang anak ini. Nangis, nggak mau. Itu tantangan banget ya, itu tantangan banget ya. Sampai sekarang. Tadi juga baru-baru ini kan juga nangis, bikin malu. Sampai saya bilangin tadi kita sengaja kan, kamu mudah-mudahan udah berubah ya, saya bilang kayak gitu. Baru tadi siang, ayo kita mau makan mie pinggir jalan. Dia nangis. Orang semua ngeliatnya, saya bilang, oh ini anak gitu ini pada bikin malu. Ini maaf ya Mas ya, saya ngomong gitu. Malu saya. Iya masa sampai separah itu. Psikolog, psikiater udah semuanya. Psikolog udah. Malah si waktu itu sampai dikasih obat sama psikiater. Bukannya sembuh tambah parah. Pesantren udah sekarang. Ini 3 lah OTW pesantren. Maka tadi saya tanya, ada nggak yang 5 tahun? Itu. Guys. Tapi emang jadi orang tua itu ya itu tantangan tersendiri. Bener. Iya. Terus yang lucu nih Kak, ada lagi saya mau cerita. Kak, kan waktu lebaran kemarin ada beberapa, walaupun tidak semua susah, ada yang pulang kampung. Kita duduk lah, kita rame-rame sama anak-anak. Ayo siapa yang mau ikut? Misalnya Mbak Septi ya, Mbak Septi pulang kampung. Saya, gitu kan. Oke, yang ikut Mbak Septi pulang kampung, ini sama ini. Sekarang siapa yang mau ikut? Mbak Mega pulang kampung. Ini. Nah 3 itu nggak mau angkat tangan. Loh, kenapa kok nggak mau angkat tangan? Semuanya happy loh. Ada yang mau ke Jogja, mau ke kampung kan. Ada yang mau ke sini, ada yang mau ke Lampung, ada yang mau ke sini. Kok nggak mau kenapa? Nggak mau ke kampung. Emang tahu kampung kayak apa? Kecuali mereka udah pernah ke kampung, mereka bilang tidak mau. Terus, oke, kalau nggak mau ke kampung, siapa yang mau ikut? Mau jemput Mas Hansel di Boston? 3 itu angkat tangan. Loh, emang tahu Boston kayak apa? Coba, kok bisa tahu mereka? Kata kampung tuh mereka tuh bisa nggak mau. Gila. Siapa nggak? Emang udah tahu Boston kayak apa? Belum. Lah, belum tahu Boston, belum tahu kampung. Kenapa kok nggak mau ke kampung? Nggak ada istilah kita mau ke kampung. Wah, nangis cerit. Padahal kita juga nggak mau pergi. Nangis cerit. Tidak mau ke kampung. Kampung lah. Padahal kita belum pernah. Kecuali kalau udah pernah dia udah. Ada pengalaman. Nggak ada. Lebih lucu lagi kemarin. Ayo, siapa liburan kemarin yang baru-baru ini? Siapa yang mau ke Bali? Oh nggak salah Tristan angkat tangan. Kenapa Mas Tristan mau ke Bali? Maksudnya mau play on the beach. Dia ngomong, oke. Siapa yang mau ke Lampung? Ada lagi angkat tangan. Oke. Nggak boleh sama ya Lampung. Siapa yang mau ke Jogja? Ada lagi angkat tangan. Nah yang 3 itu nggak angkat tangan. Saya tanya dong, loh terus mau kemana? Ada yang mau ke Bandung, kemana? Tapi semuanya Indonesia. Terus mau kemana? Terus dia ngomong pelan-pelan. Apa Bunda nggak dengar? Apa sih mau kemana? Disneyland. Oh emang. Apa nggak kita ketawa? Nggak usah mimpi dulu Disneyland, mimpi dulu punya paspor, kan betul? Gimana bisa ke Disneyland kalau nggak punya paspor? Nggak akan Bunda bikinin paspor kalau kelakuannya begitu. Yang udah punya paspor yang ini 2 ini kan main kita ajak. Justru ini yang Bianca sama Tristan yang berdua. Ini nggak ada sombongnya nih, kalau yang pertama kedua Bianca. Naik semua ini. Dia tidak ada. Dia kemarin ikut kita tahun baru ke Jepang, main snow lah apa segala macam. Tidak sampai gurunya pun tidak tahu karena dia nggak cerita kan, nggak cerita ke teman-temannya, ke gurunya. Kalau nggak ditanya ya nggak cerita. Terus yang main ini kalau anak yang lain satu sekolah tahu.
Pengumuman kali. Bu, pengumuman sebelum berangkat dia ngomong, dia nggak ngomong. Sampai misalnya ngomong, Bu kemarin tuh Bianca ini ya, karena dia kita suruh drawing tentang holiday kok dia bilang dia ke Disneyland, dia main snow. Itu betul, dipikir gurunya bohong atau halu. Ayo minum bebas. Mau minum air putih mau atau ini apa? lagi atau mau water? Oh ya udah ini lagi.